Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Mungkin udah lama sekali kita nggak menggunakan media YouTube ya, karena berbagai pertimbangan, mungkin kuota dan lain sebagainya, sehingga saya beberapa pertemuan tidak menggunakan media YouTube. Tapi semakin kesini semakin saya lihat bahwa penyampaian pembelajaran tidak akan maksimal ketika tidak dijelaskan. Maka dari itu saya berinisiatif untuk menggunakan media YouTube kembali, tapi ini sifatnya tidak wajib. Bagi yang pengen menggunakan YouTube, silakan nanti saya share linknya. Bagi yang tidak, silakan nanti saya sediakan PowerPoint-nya. Tapi ini tidak wajib, sekali lagi tidak harus pakai YouTube semua, terserah, tergantung keadaan dari paketan data masing-masing, jadi tidak membebani atau memberatkan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu kemarin, yaitu mengenai sholat sunnah. Kalau di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah atau berjamaah, diantaranya adalah sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha, Gerhana, Istisqa, kemudian sholat taraweh. Pada kesempatan kali ini tema yang akan dibahas adalah mengenai sholat sunat yang dilaksanakan secara sendiri dan sholat sunat yang dilaksanakan secara sendiri ataupun berjamaah. Kemudian pertama adalah sholat sunat munfarid. Munfarid adalah sendiri. Jadi kata munfarid itu lawan dari jamaah. Kalau jamaah itu banyak, kalau munfarid itu sendiri. Dihitung sebagai orang yang berjamaah itu minimal ada 2 orang atau lebih. Jadi ketika dihitung munfarid maka dia sendiri. Kalau 2 orang itu sudah dikatakan sebagai jamaah karena ada imam dan ada makmumnya. Kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau lebih utama dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, lebih utama sendiri, diantaranya adalah sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat tahiyatul masjid, dan yang ketiga sholat istikharah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja untuk yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap atau menyertai atau terus menerus. Dengan demikian, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan mengiringi sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi ketika kita lazim melihat di masjid atau di musola itu, ketika ada orang sebelum sholat duhur, sebelum sholat subuh, sebelum sholat asar dan lain sebagainya melaksanakan sholat 2 rakaat, itu dikatakan sebagai sholat sunnah rawatib ketika dia memang sebelum melaksanakan sholat fardu, atau ketika sudah melaksanakan sholat fardu ketika ada orang sholat 2 rakaat, maka itu indikasi kuatnya adalah sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat fardu. Sholat sunat rawatib itu ada 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Kalau qobliyah dilaksanakan sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah dilaksanakan setelah sholat fardu. Ditinjau dari segi hukumnya, memang hukum asal rawatib adalah sunnah. Tetapi ada 2, ada sunnah yang mu'akadah atau sunat yang sangat dianjurkan, dan sunat ghairu mu'akadah yang cukup baik untuk dilaksanakan tapi tidak dianjurkan, tidak begitu dikuatkan maksudnya. Yang pertama adalah sholat sunat rawatib mu'akadah atau sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Antara lain, yang pertama 2 rakaat sebelum sholat duhur, yang kedua 2 rakaat setelah sholat duhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib, yang keempat 2 rakaat setelah sholat isya, dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini adalah sholat rawatib yang dianjurkan atau yang mu'akadah. Kemudian sholat sunnah yang ghairu mu'akadah yang cukup dianjurkan tetapi tidak sangat dianjurkan tapi cukup dianjurkan untuk dikerjakan, antara lain yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat duhur selain 2 rakaat yang mu'akadah, 2 rakaat setelah sholat duhur selain 2 rakaat yang mu'akadah, yang ketiga 4 rakaat sebelum sholat asar, dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Jadi ketika ini dilaksanakan itu juga mendapat pahala, sama-sama mendapat pahala, tapi ini tidak
begitu dianjurkan, cukup dianjurkan, tapi untuk dikerjakan itu lebih baik. Kecuali sholat sunat setelah asar dan setelah subuh itu tidak ada, karena memang dua waktu itu menurut satu pendapat dilarang untuk melaksanakan sholat apapun itu, kecuali ada sebabnya. Kalau tanpa sebab itu tidak boleh. Misalkan sebab itu apa, kita ngontoki sholat atau mungkin meminta hujan, gerhana, itu kan ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab itu tidak boleh di dua waktu itu, yaitu waktu setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan yang kelima ada yang kedua adalah sholat sunat setelah asar, itu tidak boleh. Tapi kecuali kalau ada alasan tertentu itu baru boleh. Yang pertama adalah sholat rawatib atau sholat qobliyah ba'diyah. Yang kedua, tata cara sholat rawatib. Pertama, niat menurut waktunya, entah niat qobliyah subuh, niat qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, dan sebagainya, tergantung waktu dilaksanakannya sholat tersebut. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqomah. Ya, setelah datang ke masjid, kemudian sambil menunggu imam, kita sholat 2 rakaat sebelum zuhur misalkan, atau sebelum asar, atau sebelum maghrib, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sholat sunat rawatib, ini dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Yang keempat, bila lebih dari 2 rakaat, gunakan satu salam setiap 2 rakaat. Misalkan mengerjakannya 4 rakaat, maka setiap 2 rakaat dia salam terlebih dahulu. Yang kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan, dalam artian membaca dengan pelan, seperti pada saat melaksanakan sholat duhur dan sholat asar. Yang keenam, sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, boleh dengan duduk, atau jika masih tidak mampu, boleh berbaring. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat sunat, kita misalkan ketika mau berdiri kok males, boleh dikerjakan dengan duduk. Begitu juga kalau mau duduk kok malas, boleh dikerjakan sambil tiduran. Tetapi masing-masing posisi tersebut itu ada porsi pahala masing-masing. Ketika kita melakukannya berdiri, maka kita akan mendapatkan pahala 1. Ketika kita melakukannya dengan duduk, maka mendapat pahala setengah. Ketika kita melakukan dengan sholat terbaring, maka kita atau tidur berbaring atau tidur miring, maka kita mendapat pahala 1/4. Tapi ketika sholat sunnah itu semuanya boleh dikerjakan dengan cara tersebut meskipun kita mau berdiri, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu itu nggak boleh duduk kalau dia masih mau berdiri, tapi kalau sholat sunat bebas. Yang ketujuh, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu tetapi tetap menghadap kiblat. Kadang kita melihat ada orang yang ketika setelah sholat subuh atau setelah sholat duhur itu geser sedikit, lah itu boleh, itu lebih baik, tapi tidak wajib. Salah satu niat sholat rawatib adalah usolli sunnatan qobliyata zuhri. Ini kalau dikerjakan qobliyah zuhur. Kalau qobliyah subuh ya usolli sunnatan qobliyata subhi, tergantung sholat fardunya yang mengiringinya. Kemudian yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bermakna penghormatan terhadap masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat ini merupakan rangkaian adab dalam memasuki masjid. Pada saat kita hendak ke masjid, disunatkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmati. Kalau masuk, kalau mau keluar pakai kaki kiri, menggunakan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian berdoa Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlik. Kalau masuk masjid rahmatik, kalau keluar masjid itu fadlik. Kemudian tata cara sholat tahiyatul masjid adalah yang pertama berniat sholat tahiyatul masjid. Niat sholat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Niatnya adalah usolli sunnatan tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah atau kabirah, membaca al-fatihah, dan seterusnya sampai salam seperti sholat pada umumnya. Ini cukup mudah sebenarnya, tinggal kita mau tidak untuk melaksanakan ini, karena cuma 2 rakaat dan waktunya pun cuma sebentar, tidak lama-lama. Kemudian yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Jadi ketika kita dihadapkan pada 2 pilihan dan kita bingung untuk memilih yang mana, maka lebih baik atau dianjurkan untuk sholat istikharah.
Sholat istikharah sebenarnya hampir sama dengan sholat hajat. Kalau kita pernah mendengar namanya sholat hajat, bedanya kalau sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, tapi kita bingung menentukan pilihan antara yang A atau yang B. Kemudian sedangkan sholat hajat tertuju pada sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Sholat istikharah dikerjakan sebagaimana sholat biasa dan setelah selesai sholat dilanjutkan dengan membaca doa istikharah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ini adalah sholat istikharah. Jadi ketika kita dihadapkan pada dua pilihan atau lebih, kita bingung memilih yang mana, maka lebih baik kita untuk sholat istikharah, mohon petunjuk dari Allah. Tata caranya ada sebagai berikut. Yang pertama, bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu, karena syaratnya sholat adalah suci dari hadas, yaitu wudu. Yang kedua, melaksanakan sholat istikharah dengan diawali niat. Niatnya sebagai berikut: sholli sunnatal istikharati rok'ataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, setelah membaca Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Bacaannya bacaan Al-Kafirun boleh lebih dari satu kali, yakni 3, 7, atau 10 kali. Tapi tergantung dari masing-masing pribadi. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Bacaan surat Ikhlas boleh lebih dari satu kali, yakni 3, 7, atau 10 kali. Kemudian yang kelima adalah membaca doa. Doanya adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fid dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khairi haitsu kana tsumardini bihi. Ini adalah doa istikharah. Silakan dicatat kalau pengen melaksanakan istikharah nanti. Setelah doa ini insya Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah mengenai sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Di antaranya adalah sholat sunnah tarawih. Sholat tarawih hanya khusus dilaksanakan pada waktu Ramadan, tidak dilaksanakan di luar Ramadan. Jadi hanya khusus pada bulan Ramadan saja kalau tarawih ini. Untuk rokaatnya ada yang mengatakan 8, 20, atau 36 rokaat. Tetapi yang lazim kita temui di sekitar kita adalah 28 atau 20 rokaat. Kalau hukumnya sendiri adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Mengenai perbedaan pendapat jumlah rokaat ini sebaiknya jangan dipermasalahkan atau tidak perlu dipermasalahkan secara mendalam. Pokoknya yang terpenting adalah bagaimana umat Islam ini bisa beribadah dengan khusyuk dan dengan hikmah. Adapun niatnya adalah sholli sunnat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian untuk selanjutnya adalah salat witir. Salat witir adalah salat sunnah yang dilaksanakan tidak hanya khusus pada bulan Ramadan saja, tapi kita kadang melaksanakannya hanya pada waktu Ramadan saja, tidak lebih, tidak itu tidak terjarang sekali kita melaksanakannya. Padahal sebenarnya waktu witir itu tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi di setiap malam itu bisa melaksanakan sholat witir. Kemudian untuk bilangan rakaatnya minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, atau 11. Tapi yang lazim ditemui adalah 3 rakaat. Untuk pelaksanaannya adalah yang 1 rakaat sebagai pengganjil bilangan ini itu disendirikan. Dalam artian ketika melaksanakan 3 rakaat, maka 2 rakaat terlebih dahulu, baru kemudian 1 rakaat. Kalau 5 ya 2, 2, 1. Kalau 7 ya 2, 2, 2, 1, dan lain sebagainya. Untuk niatnya silahkan dibaca sendiri ya. Untuk caranya ya hampir sama dengan sholat pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha, atau yang sering disebut dengan sholat awwabin duha. Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 7 atau setengah 7 atau pukul 6:04. Jadi seperti itu. Jadi ketika sudah matahari mulai naik 1 tombak sekitar segitu, itu kita melaksanakan sholat duha.
Untuk minimal rokaatnya adalah 2 rokaat dan maksimal paling banyak adalah 12 rokaat. Tata caranya tidaklah sulit, hampir atau sama dengan sholat pada umumnya. Untuk niatnya adalah usolli sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Mudah kok sebenarnya. Yang keempat adalah sholat sunat tahajud, yaitu sholat sunnah yang muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Tapi pelaksanaannya itu sangat sulit atau sangat berat sekali karena dilaksanakan pada waktu malam hari setelah kita tidur. Untuk dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu adalah dalil dari surat tahajud. Kemudian untuk acara pelaksanaannya adalah dilaksanakan pada waktu malam hari setelah sholat isya sampai dengan fajar shadiq menjelang waktu subuh dan setelah tidur. Yang kedua, jumlah rokaatnya paling sedikit 2 rokaat dan paling banyak tidak dibatasi 2, 4, 6, 8 dan lain sebagainya sampai 100 atau 1000 kalau kuat. Yang ketiga, dilaksanakan sendirian atau munfarid atau dapat juga dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, lebih utama 2 rokaat salam. Setiap 2 rokaat salam, setiap 2 rokaat salam. Niatnya adalah usul di sunnat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Untuk selanjutnya adalah keutamaan melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, dapat membentuk karakter kepribadian orang soleh. Yang kedua, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, dapat mencegah dari penyakit dari perbuatan dosa. Yang keempat, menghilangkan penyakit hati, diantaranya adalah iri, dendam, tomak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengobati diri dari penyakit jasmani. Itulah keutamaan-keutamaan dari sholat tahajud. Kemudian selanjutnya adalah sholat tasbih. Ini sholat agak panjang sekali sholat tasbih ini. Karena dalam sholat tasbih kita harus membaca 300 kali bacaan tasbih. Dalam satu sholat itu 4 rakaat. Tasbih adalah bacaan subhanallah, itu bacaan tasbih. Dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari rawi Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik anna Umma Sulaim ghaddat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat 'allimni kalimatin aquluhunna fi salati. Faqala kabbirillaha ashran wa sabbihillaha ashran wahmatihi ashran thumma salli ma syi'ti yaqulu na'am na'am. Kemudian artinya adalah dari Anas bin Malik bahwasanya Ummu Sulaim berpagi-pagi sowan kepada Nabi Muhammad. Saya berkata, ajarilah saya, wahai Nabi Muhammad, beberapa kalimat yang saya ucapkan di dalam salatku. Maka beliau bersabda, bertakbirlah kepada Allah sebanyak 10 kali, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, dan bertahmidlah membaca Alhamdulillah sebanyak 10 kali. Kemudian memohonlah kepada Allah apa yang kamu kehendaki. Niscaya Allah akan menjawab, ya, ya, aku kabulkan permintaanmu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai tata cara pelaksanaan salat tasbih. Ini terdiri dari 2 macam. Pertama, jika dilaksanakan pada malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam, dan jika dilaksanakan pada siang hari maka jumlah rakaatnya ada 4 dengan 1 kali salam. Jika kita mampu melaksanakannya setiap hari maka laksanakan setiap hari. Jika tidak maka seminggu sekali setiap hari Jumat. Kalau tidak mampu ya sebulan sekali, kalau tidak mampu setahun sekali, kalau tidak mampu ya minimal seumur hidup sekali. Itulah sholat tasbih. Untuk niatnya silahkan dibaca sendiri. Kemudian tata cara pelaksanaannya adalah setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, maka membaca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah, subhanallah. Setelah Fatihah, surat, membaca tasbih 15 kali. Subhanallah, subhanallah 15 kali. Kemudian setelah ruku, ketika ruku, setelah membaca doa ruku, maka membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah, subhanallah. Setelah ruku atau i'tidal, membaca doa i'tidal, kemudian membaca bacaan tasbih 10 kali. Subhanallah, subhanallah 10 kali. Kemudian seterusnya sampai rakaat terakhir. Ketika dijumlah, maka setiap rakaat akan membaca tasbih sebanyak 75 kali. 75 dikali 4 sama dengan 300 kali bacaan tasbih. Jadi yang 15 itu hanya pada saat setelah membaca Fatihah dan membaca surat pendek. Selain itu semuanya sama, 10 kali 10 kali semua. Biasanya melaksanakan ini itu memakan waktu kurang lebih 15 menit. Maka dari itu bagi yang mampu melaksanakan setiap hari maka laksanakan setiap hari.
Jika tidak mampu ya tadi itu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau minimal seumur hidup sekali. Itulah bacaan, itulah pelaksanaan dari sholat tasbih. Kemudian untuk hikmah sholat sunnah ada 6. Yang pertama adalah disediakan jalan keluar dari segala permasalahan. Yang kedua, menambah kesempurnaan salat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Dan yang terakhir adalah hidup menjadi terasa lebih nyaman dan tentram. Itulah beberapa hikmah dari sholat sunnah. Memang sebenarnya sholat sunnah itu tidak berat, tapi yang berat itu adalah bagaimana kita keluar dari kenyamanan kita. Kita enak-enak rebahan, enak tidur malam hari, kita laksanakan sholat, kita enak-enak pagi-pagi ngegame atau mungkin ngapain, atau mungkin main sholat duha. Itu kan sangat berat sekali. Yang berat itu adalah bukan sholatnya, tapi menuju ke sholatnya itu. Tapi semuanya tidak ada yang berat, asalkan kita mau berusaha sedikit demi sedikit. Mulai dulu dari paling sedikit, misalkan sholat witir 1 kali rakaat, ya udah setiap hari kita langgengkan sholat witir sekali rakaat. Kemudian bertahap 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 bertahap, nanti lama kelamaan meningkat sampai pada sholat tahajud. Itulah trik atau mungkin langkah awal dalam melaksanakan atau membiasakan diri sholat sunnah. Setelah sholat 2 rakaat, sebelum sholat 2 rakaat, ya dari paling sedikit dulu. Tadi itu witir sekali 1 rakaat setiap hari kita laksanakan. Nanti kalau sudah enteng, sudah terbiasa, nanti kita laksanakannya itu menjadi lebih mudah atau lebih tidak berat gitu loh. Baik, itu saja pertemuan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk dicatat, jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu menjaga kesehatan, itu yang paling penting. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang sudah saya share di Google Form. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.